Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan kembali, supaya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Injil Kristus. Nah, minggu ini kita sedang merayakan dan bersyukur atas segala pemberian Tuhan untuk bangsa dan negara kita, yaitu kemerdekaan kita. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, dan kita tahu, kita mengerti bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia sangat-sangatlah tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Ada banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh bangsa ini, para founder bangsa kita, para pahlawan kita. Ada banyak mereka yang mati di dalam medan peperangan. Mungkin ada sampai hari ini ada yang tidak diketahui di mana mereka meninggal atau mati di dalam medan peperangan. Tetapi semuanya mereka lakukan demi merebut sebuah kebebasan. Betapa kebebasan itu sangat berharga. Nah, masalah yang paling utama di dalam hidup ini sebenarnya adalah kebebasan. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, tetapi pertanyaannya, dengan segala pengorbanan usaha yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita, para founder bangsa kita, sampai hari ini apakah dampak kemerdekaan itu benar-benar kita sudah merasakannya dengan baik? Jujur saja, saya bisa berkata bahwa sebenarnya kita sudah merdeka. Kita memiliki bangsa dan negara sendiri, undang-undangnya sendiri. Para pemerintah kita sedang berusaha menata undang-undang yang lebih baik lagi untuk kita semua, supaya masyarakat di Indonesia lebih sejahtera lagi. Tetapi kalau kita bisa jujur juga, kita tidak boleh menutup mata bahwa di sana sini masih ada banyak kekurangan. Bahkan di sana sini ada banyak orang yang belum merdeka di dalam pendidikan mereka, ekonomi mereka. Mereka sedang bergumul untuk sekolah yang lebih layak dibanding sebelumnya. Bahkan ada di bagian Indonesia ini, ada yang berjalan berpuluh-puluh kilo untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mereka sendiri. Dan itu tidak mudah. Ada yang pergi ke pasar dengan harus melewati hutan-hutan. Ini kan benar-benar masih belum mendapatkan kemerdekaan yang totalitas. Tetapi hari ini saya mau memberitakan kepada kita ada satu kabar baik. Mungkin sampai hari ini kita belum mendapatkan kemerdekaan secara total itu, secara fisik. Bagaimana kita bernegara, bagaimana kita mendapatkan hak-hak kita di bangsa ini, di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada satu berita sukacita bagi kita semua, yaitu di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sahabat yang terkasih, di dalam keberdosaan kita, sebenarnya kita juga sedang terjajah di sana. Semua manusia ada di dalam keterjajahan, di dalam penjara hidupnya, di dalam situasi yang sangat stres sebenarnya. Karena apa? Mereka telah berdosa, manusia telah jatuh di dalam dosa. Tapi kabar baiknya yang saya bacakan hari ini adalah barang siapa saja, siapapun yang ada di dalam Kristus Yesus, yang maksudnya adalah mereka yang telah percaya kepada Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, maka bagi mereka tidak ada lagi penghukuman, baik saat ini juga maupun di hidup kekekalan. Mungkin hari ini manusia bisa membuat kita stres, depresi dalam segala hal, di dalam segala bidang. Mungkin karena keadaan kita yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain dengan baik. Mungkin kita tidak terpandang dan mereka menganggap kita tidak ada harganya sama sekali. Tetapi puji Tuhannya, di satu sisi kita harus mengerti, di dalam roh, di dalam dunia kerohanian, ada kebenaran sejati di sana, bahwa Kristus telah datang untuk menebus saya dan Anda yang berdosa, dan itu adalah kabar sukacitanya. Tidak ada penghukuman bagi kita yang sudah percaya kepada Dia. Dan kepercayaan kita kepada Kristus bukan karena kita, tetapi Dia sendiri yang telah menganugerahkannya kepada kita. Kita baca tadi di ayat pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada hukum yang dapat menghukum kita. Tidak ada oknum apapun yang dapat menghukum kita
baik di dalam kekekalan maupun saat ini, karena keberdosaan kita. Karena apa? Ada Kristus yang telah mati menggantikan kita sebagai orang yang terhukum, dan dia memberikan hidup di sana. Ini kabar yang sangat bahagia dan sukacita. Semoga ini semakin meyakinkan hidup kita, dan kita akan merasa semakin hidup dengan bebas, bersuka cita, dipenuhi damai sejahtera. Dan akhirnya kita bisa menyaksikan ini kepada banyak orang di luar sana yang belum mendengarkan kabar sukacita ini. Selamat mengabarkan kabar sukacita ini kepada siapapun yang bertemu dengan Anda. Karena kabar ini adalah kabar yang membahagiakan, kabar yang membebaskan, kabar yang mendatangkan sukacita. Karena value atau nilai dari kemerdekaan yang Tuhan telah tawarkan dan berikan dan curahkan kepada kita melalui Kristus Yesus adalah sempurna adanya dan nilainya kekal. Kalau kemerdekaan secara fisik, kalau kemerdekaan di dalam bangsa dan bernegara kita saat ini, kita merasakan 79 tahun lamanya kita sudah merdeka, dan kita sangat bersuka cita tentang hal itu. Kita menikmati, tetapi tidak selamanya kita bisa menikmatinya. Nyatanya, sampai hari ini pun masih ada hak-hak kita yang tidak bisa kita dapatkan dengan baik. Tetapi di dalam Kristus Yesus, value, nilai dari keselamatan, nilai dari kemerdekaan yang telah Dia berikan kepada kita adalah sempurna adanya, kekal adanya. Mari saya akan membacakan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ke-39. Bapak Ibu, saya akan baca pelan-pelan, dan rekan-rekan terkasih dimanapun Anda berada, ini sangat menguatkan kita semua. Di bawah perikop keyakinan iman, dikatakan di sana, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin yang tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow! Siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini kemerdekaan yang totalitas, yang sempurna adanya, yang kekal adanya. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan terlebih khusus, harus setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memberitakannya kepada orang lain, supaya juga mereka dapat mendengar dan menyaksikan bahwa kabar baik ini benar-benar nyata dalam hidup mereka. Dan saya percaya siapa yang mendengarkan, mereka akan dijamah Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan mereka juga akan masuk di dalam kemerdekaan yang sejati ini. Selamat menyaksikan kemerdekaan sejati lewat kehidupan kita masing-masing. Pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam tutur kata kita, dalam segala tindakan yang akan kita lakukan, biarlah Kristus dimuliakan di sana, karena Dialah yang telah memerdekakan hidup kita. Puji Tuhan, merdeka. Grow together, serve together, be faithful. God bless you all.